Halo Bapak Ibu, selamat bergabung di channel saya. Saya Ibu Emma Indriana, guru SDN 001 Tanjung Selor yang biasa dipanggil Bu Em. Hari ini saya akan sharing tentang GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah tahu dan sudah melaksanakan gerakan literasi sekolah di sekolahnya masing-masing. Jika kita lihat gambar buku ini, kita bisa tahu bahwa buku ini merupakan panduan kita untuk melaksanakan, menjalankan GLS, Gerakan Literasi Sekolah di sekolah kita. Bapak Ibu, sebelum kita membahas lebih jauh apa itu GLS, perlu kita ingat kembali apa itu literasi. Pengertian literasi ini, Bapak Ibu, sangat luas dan bermacam-macam sekali. Salah satunya bisa kita lihat bahwa literasi itu adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara. Literasi juga dapat diartikan sebuah keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis untuk berkomunikasi sesuai dengan tujuannya. Dan dapat disimpulkan bahwa literasi itu adalah kemampuan individu dalam mengolah dan memahami sebuah informasi. Jadi, pengertian gerakan literasi sekolah adalah sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Tujuan gerakan literasi. Secara umum, tujuan gerakan literasi sekolah menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian, tujuan khusus dari gerakan literasi sekolah yang pertama, menumbuh kembangkan budaya lingkungan sekolah. Yang kedua, meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat. Yang ketiga, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan. Artinya, literat di sini maksudnya lingkungan kelasnya yang kaya dengan media kebahasaan dan cetakan, kemudian terdapat buku bacaan yang tepat dengan jumlah yang cukup, kemudian terdapat program membaca yang dilakukan secara teratur dalam jangka waktu tertentu. Nah, program membaca ini akan saya bahas di konten berikutnya. Ditunggu ya. Kita lanjut. Tujuan khusus dari GLS yaitu menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca. Ruang lingkup gerakan literasi sekolah. Yang pertama, lingkungan fisik sekolah, yaitu ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana literasi. Yang kedua, lingkungan sosial dan afektif, dukungan dan partisipasi aktif seluruh warga sekolah, dukungan dari guru, kepala sekolah, peserta didik, orang tua, komponen masyarakat, itu bisa membantu berjalannya GLS atau gerakan literasi di sekolah tersebut. Yang ketiga, lingkungan akademik, yaitu program literasi yang menumbuhkan minat baca dan menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah dasar, yaitu partisipasi publik, dukungan kelembagaan, dan perangkat kebijakan yang relevan. Misalnya, Bapak Ibu, kalau dalam kelas kita punya program membaca, apa saja yang akan kita lakukan dalam waktu 15 menit setiap harinya? Atau punya waktu tersendiri, seperti sekolah saya, sebulan 2 kali setiap hari Sabtunya ada kegiatan literasi yang kami namakan kelas literasi. Kita bisa
buat berbagai kegiatan literasi di situ yang dapat membangkitkan minat membaca, menulis, dan berbicara siswa. Contoh, kegiatan literasi kami di hari Sabtu, ada kegiatan mendongeng. Anak-anak bisa menyimak dan membuat story map dari hasil simakannya. Berani membaca puisi. Kemudian ada kegiatan menulis syair, pantun, bahkan cerpen. Bapak Ibu juga bisa memodifikasi sendiri kegiatan tersebut. Kami juga mengadakan PESBUK, Pesta Buku, dengan mengundang orang tua untuk membaca bersama di lingkungan sekolah. Nah, untuk memastikan keberlangsungan gerakan literasi sekolah dalam jangka panjang, GLS-SD dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu tahap pembiasaan, tahap pengembangan, dan tahap pembelajaran. Pada tahap pertama, yaitu pembiasaan, itu menumbuhkan minat baca melalui kegiatan 15 menit membaca berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2015. Pada tahap kedua, pengembangan, meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan. Pada tahap ketiga, pembelajaran, meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran, menggunakan buku pengayaan dan strategi membaca di semua mata pelajaran. Nah, tahapan-tahapan ini akan kita bahas satu persatu di konten berikutnya. Terima kasih sudah menyimak sharing saya tentang GLS hari ini. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bye.